Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 3? Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di pembelajaran SPDP pada tema 2. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang karya dekoratif motif tumbuhan dan kerajinan teknik potong dan tempel. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar? Mari kita simak pembelajaran hari ini bersama-sama. Sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang batik. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu batik? Batik merupakan warisan budaya di Indonesia. Nah, tiap daerah di Indonesia memiliki motif batik khasnya masing-masing. Jadi antara satu daerah dengan daerah yang lain itu memiliki ciri khasnya. Misalnya batik dari Jogja didominasi oleh warna putih, kemudian batik dari Cirebon yang paling terkenal adalah motif Megamendung dan sebagainya. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki keanekaragaman, baik itu budaya, letak geografis, dan sebagainya. Masya Allah, kaya sekali ya warisan-warisan budaya di Indonesia. Anak-anak, Indonesia memiliki banyak motif batik loh. Nah, salah satunya adalah motif tumbuhan. Ada batik dengan motif bunga, motif daun, ada juga motif pohon. Ya, jadi terinspirasi dari bentuk pohon. Tentunya masih banyak sekali motif-motif batik dengan tema tumbuhan. Supaya anak-anak lebih tahu tentang motif tumbuhan pada batik, mari kita lanjutkan pembahasan kita ke karya dekoratif motif tumbuhan. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa contoh karya dekoratif tema tumbuhan. Ada yang terinspirasi dari bunga, daun, kemudian ada buah-buahan juga, dan sebagainya. Mudah ya anak-anak untuk memahami karya dekoratif tema tumbuhan ini. Jadi, karya dekoratif ini akan digunakan sebagai penghias suatu objek. Bisa gambar, bisa kain, meja, dan berbagai benda lainnya. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah teknik potong dan teknik tempel pada karya kerajinan. Nah, yang pertama, apa itu teknik potong? Teknik potong adalah teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi dua bagian dalam membentuk benda kerajinan. Tentunya anak-anak sudah pernah ya. Coba anak-anak perhatikan contoh gambar yang Ustazah berikan. Ya, betul. Salah satu teknik potong adalah dengan cara menggunting ya, bisa menggunting kain atau menggunting kertas. Yang kedua adalah teknik tempel. Nah, teknik tempel ini adalah teknik membuat kerajinan dengan cara menempelkan bahan yang diinginkan pada suatu media. Contoh yang Ustazah ambil ini, kita tempelkan menggunakan lem ya anak-anak. Yang atas ini adalah mosaik ya. Mosaik yang dibuat dengan
kertas yang ditempel pada media tempelnya. Kemudian yang bawah adalah kolase ya dari biji-bijian, itu juga dengan cara ditempel. Tentunya masih banyak sekali karya kerajinan yang menggunakan teknik tempel ini. Sekarang Ustazah akan menampilkan contoh karya kerajinan yang menggunakan teknik potong dan teknik tempel. Pertama-tama, anak-anak siapkan alat dan bahannya ya. Ada kardus bekas, kemudian ada gunting, kapas. Kapasnya boleh kapas yang bulat atau kapas yang kotak itu ya. Kemudian ada lem kertas, pensil, spidol, dan stik es krim. Kalau tidak ada stik es krim, bisa menggunakan kardus yang dibentuk seperti stik es krim ya, anak-anak. Langkah yang pertama adalah siapkan pensil dan kardus bekasnya dan menggambar pola di atas kardus bekas itu. Kemudian yang selanjutnya adalah memotong pola menggunakan gunting. Setelah jadi ya akan tampak pola-polanya seperti ini ya. Jadi ada kepala, badan, dan ada kaki, ekor, dan telinga. Setelah polanya jadi, ambil kepala dan kakinya dan buat hiasan di situ. Misalnya dibuat ada matanya, mulutnya, dan kakinya itu misalnya ditambahkan hitam-hitam seperti itu ya. Itu hanya contoh, kalian boleh mengkreasikan bagaimana bentuk domba kalian sekreatif kalian. Nah, tubuh dombanya sudah siap. Sekarang kita harus menempelkan bagian tubuh dombanya ya, semuanya kecuali telinganya ya, diingat-ingat. Jadi telinganya jangan ditempelkan dulu, badannya dulu ditempelkan seperti ini. Lalu siapkan kapas yang akan ditempelkan di tubuh dombanya ya. Kapasnya bisa kapas apa saja. Boleh kapas yang seperti ini atau yang bulat-bulat seperti ini juga boleh. Jadi apa saja ya kapasnya. Kalau memakai kapas yang kotak, anak-anak bisa membuka kapasnya menjadi seperti ini ya. Nah, bubuhkan lem di badan domba untuk ditempelkan kapas-kapas ya. Tempelkan kapasnya sampai menutupi semua bagian badan domba ya. Setelah badan dombanya jadi, oleskan lem pada kepala domba dan tempelkan kapas di bagian kepalanya ya, seperti ini. Lalu tempelkan bagian telinga yang sudah diolesi lem di atas kapas yang berada di kepala dombanya. Alhamdulillah, dombanya sudah siap. Terakhir, tempelkan stik es krim di bagian belakang badan domba ya, seperti ini. Nah, boneka domba dari kardus bekasnya sudah jadi. Alhamdulillah, mudah sekali ya cara membuatnya. Nah, ini merupakan salah satu kerajinan dengan teknik potong dan tempel. Tugas LFH kali ini ada 2 ya, anak-anak. Yang pertama, mengerjakan LKS tema 2 halaman 76. Dan yang kedua adalah membuat boneka domba dari kardus bekas. Tentunya membuat boneka dombanya boleh sekreatif anak-anak masing-masing ya. Jadi tidak harus sama dengan yang Ustazah buat. Kalau lebih bagus dari Ustazah, itu lebih baik. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Semoga dapat menambah wawasan Ananda semuanya. Semangat berkreasi dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.